Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Emma adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar yang ada di kota. Setelah selesai ngajar, Emma yang ingin pulang kampung ke desa diberikan bekal sebuah tas besar yang nggak tahu isinya apa oleh sahabatnya yang bernama Barney. Di tempat lain, terlihat 6 orang penjual narsotoy yang dipimpin oleh seorang bos bernama Bosman sedang bersiap-siap menuju ke suatu tempat yang saya juga nggak tahu di mana itu tempatnya. Oh ya, ntar aja sambil jalan saya kenalkan nama-nama 5 orang anak buahnya Bosman ini ya guys. Jadi sabar dulu, tenang, jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Oke guys, let's go, kita lanjut guys. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai berangkat nih guys. Di tempat lain, terlihat Emma yang sedang mengendarai sebuah mobil penyok menelpon ayahnya dengan mengatakan bahwa ia kurang lebih 2 jam lagi akan sampai di rumah. Jadi ia ingin ayahnya untuk nggak kemana-mana. Sang ayah yang bernama Jono ini pun mengatakan, "Oke nak, ayah tunggu ya." Di mobil Bosman yang melihat supir barunya yang bernama Pete ini mulai gelisah, lantas mengatakan pada Pete bahwa Pete harus tetap tenang. Karena jika nggak tenang, semuanya bisa menjadi kacau. Pete pun lantas mengatakan, "Siap bos." Di sisi lain, Emma yang terus dicat sama kekasihnya memutuskan menepi sejenak untuk membalas chat sekaligus memutuskan hubungan mereka berdua. Dikarenakan kekasih Emma ini selalu minta aselore jos pada Emma hampir setiap hari. Emma kan puyeng juga ya kalau harus setiap hari. Di tempat berbeda, terlihat seorang petugas lalu lintas bernama Steppy sedang makan roti stroberi di pinggir jalan nih guys. Namun baru ngunyah sebentar, Steppy yang melihat mobil Bosman dan anak buahnya akan melintas, langsung segera dihentikan untuk diperiksa. Pete yang nampak sangat gugup dan gemetaran, otomatis membuat Steppy mulai mencurigai mereka semua. Steppy pun meminta izin pada Bosman untuk memeriksa bawaan mereka. 3 anak buah Bosman lainnya yang melihat kondisi sudah kurang kondusif, lantas mendekat dan mulai saling menghunuskan pistol mereka masing-masing. Steppy yang sudah menyerah, langsung segera diambil ikat pinggang dan juga pistolnya. Lalu, ia dimasukkan ke dalam mobil Bosman dan dibawa melanjutkan perjalanan. Terlihat di dalam mobil, salah satu anak buah Bosman yang bernama Brewo terus menghunuskan pesonya agar Steppy nggak macem-macem. Nggak selang berapa lama, Bosman dan anak buahnya mengambil jalan pintas. Ternyata Emma pun mengambil jalan yang sama dengan Bosman dan anak buahnya. Waduh, nggak apa-apa ta ini. Di tengah perjalanan, Emma yang melihat ada kura-kura di tengah jalan, lantas memindahkannya ke pinggir jalan. Setelah itu, Emma pun melanjutkan perjalanannya lagi nih guys. Namun sial, gak sampai 100 meter Emma menyetir, mobil penyoknya ini malah ngeluarin asap lalu seketika mogok nih guys. Weleh. Emma pun berusaha untuk memperbaiki, tapi gagal. Lalu Emma mengambil ponselnya untuk menelpon bantuan. Namun ya seperti biasa, sutradara nggak ngizinin ada sinyal di tempat itu. Di sebuah gurun, Bosman menyuruh Pete mengedor sebuah batu untuk melihat kemampuan Pete dalam mengedor. Terlihat suara dor dari Pete membuat Emma penasaran dan segera mendekati suara tersebut. Lah, bukannya takut loh, malah kepo. Piye sih Emma ini? Bosman lantas menyuruh Pete untuk mengedor Steppy saat ini juga. Dikarenakan semua ini adalah kesalahan dari Pete yang tadi malah bertingkah mencurigakan pada saat Steppy menghentikan mereka. Pete
Sambil tetap gemetaran, segera mengedor Stepi sampai rebahan. Bosman yang melihat Emma menyaksikan semua itu langsung segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Emma. Setelah beberapa detik kejar-kejaran, akhirnya Malpin dan Brewok berhasil menangkap Emma dan membawanya ke hadapan Bosman. Bosman lantas menyuruh Pete untuk segera mengedor Emma dikarenakan hal ini juga masih merupakan akibat dari kesalahan Pete. Saat Pete masih bingung, tiba-tiba Ronald mengatakan bahwa ia yang akan mengedor Emma, tapi tentunya setelah ia mengasilole Josh-nya terlebih dahulu. Di waktu yang sama, terlihat Stepi yang masih hidup perlahan mulai menuju mobilnya. Ternyata nggak cuma Ronald yang pengen berasilole Josh, tapi semuanya pun juga pengen nih guys. Agar nggak terjadi keributan, alhasil Bosman pun mengundi untuk menentukan siapakah yang lebih dulu berasilole Josh nih guys. Setelah diundi, ternyata Ronald lah yang mendapatkan giliran pertama. Ronald pun lantas membawa Emma sedikit menjauh dari teman-temannya agar nggak dilihatin. Kan malu ya kalau dilihatin. Ronald pun lantas memborgol Emma di sebuah tempat, lalu segera berasilole Josh. Namun, di saat yang bersamaan, Stepi yang telah berhasil masuk ke mobilnya langsung segera pergi kabur dari tempat itu. Bosman dan seluruh anak buahnya, termasuk Ronald, langsung segera mengejarnya. Waduh, padahal Ronald belum selesai loh ini. Emma yang melihat ikat pinggang Stepi yang tadi sempat dibawa oleh Ronald langsung segera mengambilnya. Setelah menemukan kunci borgol, Emma pun segera membuka borgol tersebut, lalu segera lari pergi dari tempat itu. Tak lupa, Emma mengambil peso milik Ronald yang tadi sempat jatuh di tempat itu. Di sisi lain, Bosman berhasil mengedor dari jarak jauh ke lapas Stepi sampai meninggoy nih guys. Emma yang sudah terbebas terlihat masuk ke dalam mobilnya untuk mengambil tas yang tadi sempat diberikan oleh sahabatnya saat di sekolah. Emma pun kembali berjalan menuju entah kemana, yang penting jauh aja dulu. Sementara itu, Ronald yang ingin melanjutkan kegiatannya bersama Emma tadi merasa sangat panik setelah mengetahui ternyata Emma sudah nggak ada di tempatnya. Ronald pun langsung memberitahu Bosman serta teman-temannya tentang kaburnya Emma. Bosman pun tanpa ragu langsung mengeplak Ronald dan segera menyuruh semua anak buahnya berpencar menjadi 3 kelompok. Tak lupa, Bosman membekali masing-masing anak buahnya dengan HT agar bisa tetap berkomunikasi. Di rumah ayahnya Emma, Jono mulai khawatir karena sudah lebih dari 3 jam Emma nggak kunjung datang juga. Jono pun mencoba menelpon Emma, namun gak ada jawaban. Karena ya kita tahulah, di tempat Emma tadi kan gak ada sinyal ya. Di tempat lain, terlihat Emma sedang menenangkan diri di celah bebatuan sebuah tebing. Setelah sedikit tenang, Emma mulai mencari barang-barang berguna dari tas yang ia bawa. Malpin dan Brewok yang menemukan mobil penyok milik Emma langsung memberikan informasi pada yang lain kalau Emma kemungkinan belum jauh dari tempat ini. Dikarenakan pastinya Emma sekarang hanya bermodalkan jalan kaki saja. Bosman yang akan melanjutkan mencari diberitahu Pete bahwa ia sebenarnya memiliki kemampuan melacak keberadaan seseorang hanya menggunakan analisa lingkungan. Pete mengatakan bahwa sejak umur 10 tahun, ia sudah dilatih untuk bisa menjadi pelacak yang sangat handal. Bosman pun lantas meminta agar Pete segera menemukan Emma secepatnya. Sedangkan Emma yang sudah mengambil beberapa barang yang diperlukan, mulai kembali berjalan untuk mencari air. Dikarenakan ia sudah merasa sangat haus sekali nih guys. Terlihat Brewok sedang menyapu jejak mobil yang ada di jalanan. Hal ini dilakukan Brewok agar nggak dicurigai oleh petugas yang mungkin saja akan lewat di jalanan itu. Pete yang berhasil membawa Bosman, Ronald, dan Tono di tempat Emma tadi bersembunyi membuat Bosman semakin yakin kalau Pete pasti akan segera menemukan Emma. Nggak selang berapa lama, Brewok dan Malpin datang sembari mengatakan bahwa mereka telah menghapus semua jejak. Jadi sekarang mereka sudah bisa leluasa untuk mencari Emma tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib.
Mendengar hal itu, mereka pun lantas melanjutkan mencari dengan perasaan yang semakin tenang. Di jalanan, terlihat seorang pria bernama Tarman yang melihat ada mobil penyok milik Emma, langsung segera menepi. Tarman pun mencoba memanggil-manggil Emma, namun gak ada jawaban nih guys. Saat ia akan menelpon ayahnya Emma, ia yang sadar gak ada sinyal, memutuskan segera pergi dari tempat itu agar bisa dapat sinyal. Jadi guys, ternyata Tarman ini adalah sahabat ayahnya Emma. Sedangkan Emma yang melihat ternyata ia masih dikejar oleh Bosman dan kawan-kawan, mulai membuat jejak-jejak palsu untuk mengecoh Bosman dan anak buahnya. Setelah selesai, Emma pun segera melanjutkan pelariannya. Di tempat yang ada sinyalnya, Tarman mulai menelpon Jono, ayah Emma, untuk memberitahukan semua yang telah ia lihat. Ayah Emma pun mengatakan bahwa ia akan segera menuju ke lokasi. Emma yang melihat ada sebuah bak yang berisi air, langsung segera mendekatinya. Sedangkan Pete yang melihat beberapa jejak kaki pengecoh yang dibuat Emma, menyarankan agar mereka berpencar kembali. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka pun akhirnya mulai berpencar dan pergi ke ketiga penjuru. Di jalanan, Jono sudah dalam perjalanan menuju ke tempat mobil Emma. Di sisi lain, Ronald dan Tono yang berhasil melihat Emma dari jauh sedang minum, berencana untuk gak ngasih tahu Bosman. Mereka berdua ingin mengasih lole jos dulu Emma, baru ngasih tahu Bosman. Emma yang sudah sangat haus, lantas mengisi tempat air minumnya dengan air dan segera meminumnya. Tono lantas menyuruh Ronald untuk menghampiri Emma terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai, ia meminta agar Ronald segera membawa Emma kepadanya. Setelah setuju, Ronald pun segera menghampiri Emma. Di jalan, ayah Emma mulai memeriksa keadaan, sembari mengatakan pada Tarman bahwa ia berharap Emma bisa mempraktekkan semua yang telah ia ajarkan sejak usia Emma masih 9 tahun. Jadi ternyata ayah Emma ini adalah seorang mantan militer pasukan khusus. Ia sudah melatih Emma sejak kecil bagaimana cara bertahan hidup di medan pertempuran. Dan hasilnya Emma kini sudah sangat mahir melakukan pertarungan jarak dekat. Jono yakin kalau lawan Emma hanya 9 atau 12 orang, Emma pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi, kalau lawannya menggunakan pistol atau sejenisnya, kemungkinan Emma yang akan kalah. Emma yang lagi santuy minum, didekati oleh Ronald yang langsung meminta air minum Emma dengan terus menghunuskan pistolnya. Tono yang gak mau ngelihat Ronald ngasih lole jos Emma, langsung memalingkan pandangannya. Ronald yang sudah sangat haus, langsung minum dari botol minuman milik Emma. Di jalanan, Tarman yang menyarankan agar Jono memanggil petugas, sontak ditolak oleh Jono dikarenakan Jono sendiri yang akan menemukan Emma dan menghabisi semua orang yang berani macam-macam dengan anak kesayangannya tersebut. Ronald yang sudah selesai minum, langsung mendekat pada Emma dan segera mengasih lole jos Emma. Namun sial, lagi seru-serunya, tiba-tiba Emma langsung mencucuk Ronald beberapa kali sampai meninggoy. Setelah itu, Emma pun langsung segera mengambil HT dan juga pistol Ronald. Saat Emma sedang cuci tangan, Emma yang mendengar Tono memanggil Ronald melalui HT, sontak membuat Emma segera berlari pergi dari tempat itu. Bosman yang mengetahui kalau Ronald nggak jawab panggilan Tono, langsung menyuruh Tono untuk segera menuju ke tempat Ronald. Di sisi lain, Emma yang udah habis minum banyak, terlihat berlari semakin kencang dari sebelumnya. Sedangkan Tono yang menemukan Ronald sudah meninggoy, terlihat sangat sedih bercampur kesal. Kok bisa sih Ronald kalah sama gadis cantik? Ah elah. Tono pun lantas minum agar nggak haus. Lalu segera memberitahu semuanya melalui HT, lokasinya dan juga mengenai Ronald yang telah meninggoy. Emma yang juga mendengar hal itu, lantas ikut ngomong melalui HT. Emma mengatakan bahwa ia akan menghabisi Bosman dan seluruh anak buahnya satu persatu dengan sangat santuy tentunya. Tono yang kesal langsung segera kembali berlari mencari keberadaan Emma. Singkat cerita, Bosman dan anak buahnya yang telah sampai di lokasi Ronald meninggoy mengizinkan anak buahnya untuk minum terlebih dahulu agar kembali semangat untuk mengejar Emma.
Tono yang lagi fokus melihat jejak kaki Emma, tiba-tiba dilempar batu kelapanya sampai rebahan. Namun saat Emma mendekati Tono, tiba-tiba Tono kembali bangun dan pertarungan pun tak terhindarkan. Beruntung dalam pertarungan ini, Emma berhasil mengedor Tono dari jarak dekat sampai meninggoy. Emma lantas memberitahu Bosman melalui HT bahwa ia telah membuat Tono meninggoy. Di sisi lain, ayah Emma yang menemukan jenazah Ronald memutuskan untuk pulang saja karena ia yakin Emma pasti mampu mengalahkan semuanya. Emma yang telah sampai di sebuah bukit kembali minum agar seger dan bisa kembali berlari kencang. Bosman dan anak buahnya yang melihat keberadaan Emma langsung mulai mengedar derdor Emma dari jarak jauh. Beruntung Emma sudah sempat bersembunyi di balik sebuah batu nih guys. Emma yang melihat ada bangunan untuk bersembunyi langsung segera memasukinya. Malpin, Brewo, dan Pete mulai memeriksa beberapa bangunan yang ada di tempat itu. Sedangkan ayah Emma mulai duduk santuy di dekat rumahnya sambil menunggu Emma datang. Brewo yang telah masuk bangunan yang ada Emma di dalamnya harus meninggoy di cucuk kelapanya pakai peso sama Emma. Pete dengan ketakutannya perlahan masuk ke bangunan yang ternyata ada Emma di dalamnya. Pete yang melihat Emma langsung berteriak minta tolong. Emma pun tanpa ragu langsung mengedor Pete sampai meninggoy. Emma yang melihat Bosman mengintai dari jarak jauh mulai bersembunyi di bangunan yang lainnya. Namun sial, ternyata bangunan yang Emma masuki ini adalah bangunan tempat Malpin berada. Alhasil pertarungan pun tak terhindarkan nih guys. Beruntung dalam pertarungan ini, Emma yang memang ahli pertarungan jarak dekat berhasil membuat Malpin meninggoy dengan cucukan ujung setrikaan tepat di kelapa Malpin. Emma lantas keluar dari bangunan tersebut yang ternyata sudah disambut oleh Bosman. Di sini, Emma mengajak Bosman untuk bermain dor-doran dalam hitungan ketiga. Bosman yang yakin akan menang langsung mengiyakan ajakan tersebut. Alhasil pas hitungan ketiga, Bosman harus meninggoy karena kedor dadanya. Sedangkan Emma hanya terkena lengannya saja nih guys. Singkat cerita, setelah sejam sejak Bosman meninggoy, terlihat Emma sampai ke rumah dan langsung dipeluk oleh ayahnya. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan